semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok riset operasi. Pada video ini, kami akan membahas tentang riset operasi, program linear, transportasi, pengendalian persediaan, dan teori permainan. Saya, Gabriela Agatha Putri Nugroho dengan NIM 240403095 akan membahas tentang riset operasi. Istilah riset operasi atau operation research pertama kali digunakan pada tahun 1940 di suatu kota kecil Boutway di Inggris. Riset operasi adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasional militer selama Perang Dunia Kedua. Dalam perang tersebut, riset operasi digunakan dalam mengalokasikan sumber-sumber atau input yang terbatas guna melayani berbagai operasi militer. Dan tujuannya untuk menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan pada operasi militer, ditambah lagi dengan permasalahan strategi dan taktis militer. Setelah bidang militer yang sudah dinyatakan sukses, industri secara bertahap mengaplikasikan penggunaan riset operasi. Pada tahun 1951, dalam dunia industri dan bisnis, riset operasi memberikan dampak besar pada organisasi manajemen. Banyak keputusan utama yang harus diambil oleh manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Batasan-batasan tersebut meliputi terbatasnya sumber daya tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan lain-lain. Riset operasi juga memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama merupakan alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua, riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik dari sebuah keputusan masalah dengan pembatasan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, memberikan pengembangan dari beberapa sektor keilmuan seperti matematik, teknik, dan ilmu perhitungan, ilmu politik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. 4. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian 2 dari materi riset operasi, yaitu mengenai program linear. Program linear ini sebenarnya materi yang cukup seru ya, karena berkaitan dengan cara kita membuat keputusan terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Jadi, apa sih program linear itu? Program linear adalah teknik dalam riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Data linear menunjukkan bahwa semua fungsi yang kita gunakan, baik itu fungsi tujuan maupun kendala, semuanya berbentuk linear. Sedangkan program di sini maksudnya adalah perencanaan ataupun penyusunan solusi dari masalah yang kita hadapi. Tujuan utama program linear adalah mencari nilai terbaik dari sebuah fungsi tujuan, bisa maksimum ataupun minimum dengan memperhatikan batasan yang ada. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan program linear, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat menentukan dulu apa masalahnya. Misal, kita ingin memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, kita mendefinisikan variabel keputusan. Misalnya, berapa jumlah produk yang harus kita buat. Ketiga, kita dapat merumuskan fungsi tujuan, yaitu rumus yang menggambarkan tujuan kita. Yang keempat yaitu, kita tulis semua kendala atau batasan yang ada dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan. Kemudian yang terakhir, kita selesaikan model ini menggunakan metode-metode yang ada, yaitu dapat berupa metode grafik ataupun metode simplex. Nah, setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai definisi maupun langkah penyelesaian dalam melakukan program linear ini, kurang lengkap dong kalau nggak ada contoh kasusnya. Maka dari itu, saya memiliki contoh nyata mengenai Pak Ridwan yang ingin memaksimalkan keuntungan melalui lahan pertaniannya. Berikut adalah contoh soalnya. Berikut saya jelaskan. Nah, di sini dapat kita lihat Pak Ridwan memiliki lahan sebesar 45 hektar. Di sini juga tertulis dia ingin menanam gandum dan jagung di lahannya. Setiap hektar tanaman memberikan keuntungan berbeda-beda. Di sini tertulis gandum menghasilkan 2 juta rupiah per hektar, sedangkan jagung menghasilkan 3 juta per hektar. Namun, terdapat kendala, yaitu jumlah tenaga kerja dan pupuk yang tersedia. Di sini tertulis dia memiliki 100 orang tenaga kerja, dan kemudian dia memiliki 120 ton pupuk. Nah, lalu setiap hektar tanaman membutuhkan sumber daya yang berbeda. Di sini dapat kita lihat gandum butuh 3 orang tenaga kerja dan 2 ton pupuk per hektar. Kemudian ada jagung membutuhkan 2 orang tenaga kerja dan 4 ton pupuk per hektar. Tujuan kita di sini adalah membantu Pak Ridwan untuk menentukan berapa hektar gandum dan jagung yang harus ditanam agar keuntungannya maksimal. Dengan tetap memenuhi batas-batasan yang ada ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membangun model program linear untuk masalah ini. Model ini terdiri dari fungsi tujuan, kendala maupun kendala non negatif. Nah, kita lihat di sini variabel keputusannya kita definisikan X1 adalah luas lahan yang akan ditanami gandum dalam hektar ya. Kemudian X2 yaitu luas lahan yang akan ditanami jagung dalam hektar juga.
Kemudian fungsi tujuan. Pak Ridwan ingin memaksimalkan keuntungan dari dua jenis tanamannya. Maka fungsinya kita tulis Z sama dengan 2x1 tambah 3x2, di mana Z adalah total keuntungan dalam juta rupiah. Baru ada kendala-kendala. Yang pertama ada kendala tenaga kerja, jumlah total tenaga kerja yang digunakan tidak boleh lebih dari 100 orang. Maka di sini kita tulis 3x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 100. Lalu ada kendala pupuk. Jumlah total pupuk yang digunakan tidak boleh dari 120 ton. Maka 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. Lalu ada kendala negatif. Kendala negatif itu luas lahan yang ditanami tidak boleh negatif dong. Maka x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Maka kemudian program linear dari masalah Pak Ridwan ini dapat dituliskan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Kemudian ada kendala-kendalanya yaitu 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 100, lalu 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. Lalu ada kendala negatif yaitu x1, x2 lebih besar atau sama dengan 0. Lalu dengan model ini kita dapat menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan solusi terbaik dari Pak Ridwan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 240403065. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai transportasi. Salah satu bentuk aplikasi dari suatu konsep program linear adalah masalah transportasi. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu barang dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport yang minimum. Adapun manfaat dari transportasi itu sendiri adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia ke tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian, tujuan dari model transportasi yaitu adalah untuk menerapkan pendekatan ilmiah dalam memecahkan permasalahan ataupun persoalan serta menganalisis permasalahan di dalam pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan seperti rancang bangunan dan pengendalian operasi pabrik, penentuan daerah penjualan, juga pengalokasian pusat-pusat distribusi. Contoh penerapan model transportasi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai ada pada distribusi perusahaan roti. Model transportasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut karena terkadang akan mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengiriman barang kepada konsumen dalam jumlah yang banyak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Butarigan dengan NIM 240403090. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai pengantar pengendalian persediaan. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai inventory. Apakah itu inventory? Inventory adalah kumpulan barang-barang yang disimpan yang mana akan dipakai atau dijual di masa depan. Manfaat dan tujuan dari inventory. Yang pertama itu memanfaatkan diskon kuantitas, di mana diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kualitas yang sangat besar. Yang kedua itu menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Yang ketiga, memanfaatkan pemasaran. Yang keempat itu peningkatan tingkat pelayanan pelanggan. Yang kelima itu pengontrolan persediaan yang lebih fleksibilitas. Penerapan inventory dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan inventory dalam kehidupan sehari-hari biasanya meliputi pencatatan produk, harga produk yang akan dijual, harga produk yang diterima kembali atau retur barang, harga produk persediaan, pencatatan permintaan, pengeluaran barang, serta sistem stok opname barang atau perhitungan visi persediaan barang. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Kamalubis dengan NIM 240403055. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 5 yaitu teori permainan atau biasa disebut dengan game theory. Dalam konteks riset operasi, teori permainan digunakan untuk menganalisis situasi kompetitif dan kolaboratif di mana dua atau lebih pemain, entitas atau kelompok saling berinteraksi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka masing-masing. Di teori permainan tersendiri memiliki 3 jenis permainan. Yang pertama yaitu permainan zero sum, di mana keuntungan satu pemain adalah kerugian bagi pemain lainnya. Contohnya adalah permainan catur. Lalu yang kedua ada permainan non-zero sum, di mana semua pemain dapat memperoleh keuntungan atau kerugian bersama-sama. Di mana contohnya adalah negosiasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah permainan kooperatif dan non-kooperatif, di mana dalam permainan ini pemain dapat membuat aliansi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu kita masuk ke konsep dasar yang kelima sekaligus yang terakhir, yaitu equilibrium Nash. Kondisi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan keuntungannya dengan mengubah strategi secara sepihak. Yang berarti
strategi harus dirubah secara bersamaan oleh kedua belah pihak untuk mencapai perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan game teori dalam riset operasi. Beberapa penerapannya ialah yang pertama, manajemen konflik. Membantu menyelesaikan konflik antara dua pihak yang bersaing, seperti dalam negosiasi atau distribusi sumber daya. Yang kedua, optimalisasi keputusan. Menentukan strategi optimal dalam kondisi kompetitif, seperti perencanaan logistik atau strategi pemasaran. Yang ketiga, yaitu analisis pasar. Digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan pesaing dalam industri tertentu. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.